Assalamualaikum, ketemu lagi di tutor pijat. Di video kali ini seperti di judul, teman-teman, dari kami membagikan video pijat atau bekam ini ya, bekam seluncur, juga bisa dikatakan pijat. Ini untuk menghilangkan masuk angin, menyembuhkan masuk angin dengan metode bekam seluncur. Dan sebelum ke cara-caranya, kesembuhan semua datangnya dari Allah. Masuk ke cara-caranya untuk menghilangkan masuk angin dengan menggunakan alat bekam seperti ini. Ini bisa beli di toko-toko bekam ataupun di online. Caranya di bagian badan yang belakang, di bagian punggung, diberi minyak, bisa menggunakan minyak zaitun ataupun minyak sayur, dan caranya disedot menggunakan alat seperti ini dengan tekanan standar terlebih dahulu, jangan terlalu keras, dan ditarik-tarik. Ini ditarik ke atas ke bawah dan sekali-kali juga digoyangkan. Ini untuk masuk angin dan juga bisa digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, sesak nafas, atau asam lambung, MAH. Ini banyak sekali manfaatnya. Juga bisa untuk menghilangkan lelah. Ini kalau di daerah atas seperti ini untuk sakit kepala. Dan ini untuk pemanasannya ditarik-tarik seperti ini ke atas ke bawah. Dan diperhatikan teman-teman, ini untuk pencernaan di daerah sini ya teman-teman. Ini untuk pencernaan. Dan kalau ke atas sedikit lagi ini, pas di titik ini untuk pernafasan. Di titik ini untuk pernafasan, sampai ke bawah sedikit tidak apa-apa, ke daerah perut. Nah, ini seperti tadi. Dan kalau sampai lepas, ditarik lagi menggunakan alat sedot ini, alat kop ini. Kalau terlalu kencang dikendorkan sedikit tekanannya, ditarik di yang berwarna kuning itu di atas kop, itu ditarik sedikit, nanti jadi tidak terlalu kencang. Kalau di daerah sini ini juga masuk pernafasan kalau di samping seperti ini. Dan jangan lupa dimulai dari kanan terlebih dahulu. Nah, ini lepas lagi teman-teman, sedot lagi. Ditarik, tekan, tarik. Diperhatikan ya teman-teman. Kalau di daerah sini ini untuk masalah sek. Masalah sek itu di bawah, di daerah lambung, di daerah punggung.
yang bagian bawah. Sekali-kali ditarik ke atas ke bawah terus seperti ini, jangan di titik yang dituju terus, akan tetapi ditarik ke atas ke bawah, ditekan. Nah, ini masuk ke daerah pencernaan, di sini pernafasan seperti tadi ya teman-teman, dan pindah ke kiri, diberi minyak terlebih dahulu supaya tidak perih, tidak mencederai kulit. Seperti tadi, di pemanasan terlebih dahulu sebelum ke titik-titiknya, ditarik ke atas ke bawah sambil ditekan ya teman-teman, kopnya sambil ditekan, dan titik kanan dan titik kiri tidak sama ya teman-teman. Seumpama kita mau menyembuhkan pernafasan atau pencernaan, itu titiknya tidak sama teman-teman, kanan dan kiri. Kalau kanan masuk ke pencernaan, kalau kiri itu sudah masuk daerah seks, kalau di titik yang sejajar. Nah, ini yang tadi itu masih di daerah. Nah, ini masih masuk ke daerah kepala, pijat daerah kepala. Seumpama kepala migrain itu di sisi kiri, tapi kalau kepala sakit semua, tidak sakit sebelah, itu di daerah kanan. Perlu diperhatikan teman-teman. Sekali-kali digoyangkan seperti tadi. Ini untuk pelemasan, untuk pemanasan seperti ini. Ini sekali jalan mendapatkan 3 metode. Kalau menggunakan kop seperti ini, pijat menggunakan kop. 1 untuk mengeluarkan masuk angin, 2 untuk pemijatan urat atau saraf, dan yang ketiga untuk merespon meridian, titik meridian C maupun yang lainnya. Ini sangat baik menggunakan kop-kop seperti ini. Dan sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman belum punya minat membeli seperti ini, bisa beli di toko-toko kesehatan ataupun di online. Harganya cukup murah teman-teman. Dan alhamdulillah setelah saya praktekkan menggunakan alat seperti ini, kalau saya pribadi tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan, alhamdulillah. Nah, ini titik di daerah sini, titik masalah seks. Kalau di kanan itu pencernaan ya teman-teman, di sejajar seperti ini. Tapi kalau di sini ini masalah seks, bukan pencernaan ini. Kalau di kanan itu pencernaan, pas di titik ini ya teman-teman. Ini kalau di yang kanan pencernaan, kalau yang kiri masalah seks. Terus ditarik, ditekan ya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditulis di komentar. Insya Allah nanti saya akan
menjelaskan seperti ini ya. Sekali-kali ditarik ke atas, ditarik ke bawah, jangan terus di titik. Nah, ini sudah di titik yang ke bawah, yang tadi itu di titik ginjal itu ya teman-teman. Itu kalau yang dituju akan menyembuhkan ginjal atau yang dituju ginjalnya yang mau dipijat itu di titik yang tadi. Kalau di titik ini masih sama seperti di kanan, ini di pernafasan. Ini alhamdulillah sudah saya praktekkan. Kalau terkena masuk angin, flu, meriang, ataupun lelah, letih, dipijat menggunakan alat seperti ini sangat baik. Alhamdulillah selalu diberi kesembuhan dari Allah. Nah, ini di titik ini ya teman-teman, ini daerah kaki. Kalau kaki-kaki sering pegal, sering tidak enak, dipijat di daerah ini, kaki akan sembuh dari penyakit, dari bermacam penyakit ya teman-teman. Diusahakan kalau di daerah punggung seperti ini tarikannya kencang ya teman-teman, dan biasanya tidak bisa ditarik lancar seperti di atas, sehingga digoyang-goyangkan saja juga tidak apa-apa. Kalau kurang licin diberi pelumas lagi, dan kalau lepas ditarik menggunakan kop lagi, ini menggunakan pompa. Ini di kanan ya teman-teman, perhatikan ini masalah sek, titik masalah sek di daerah ini, ejakulasi dini ataupun kurang nafsu di daerah situ ya teman-teman. Kalau yang kiri sedikit ke atas itu daerah kaki, tapi kalau yang kanan, kalau di pas samping tulang ekor itu titik seks. Digoyangkan saja tidak apa-apa ya teman-teman, karena di situ kurang lancar kalau ditarik. Dan semoga teman-teman bisa dipahami video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini dari kami itu membagikan video ini, semoga bermanfaat. Insya Allah menggunakan alat seperti ini, kalau masalah masuk angin ataupun pernafasan, pencernaan, sakit kepala, ataupun masalah seks, sangat baik menggunakan alat seperti ini, menggunakan kop ini ataupun gelas bekam ini sangat baik. Terus digoyang-goyangkan. Ini kalau bagian atas sedikit masalah seks, tapi kalau ke bawah sedikit itu titik kaki bermasalah di bawah sedikit. Ini yang sedang dipijat ini titik seks ya teman-teman, perlu diperhatikan dan diusahakan ya teman-teman. Kalau setelah pijatan seperti ini atau pijat seluncur ini, jangan langsung mandi karena tidak baik efeknya.
bisa dikerjakan malam, bisa siang juga bisa, akan tetapi jangan langsung mandi, tidak baik efek dari mandi tersebut, karena pori-pori sedang membuka lebar kalau setelah dipijat menggunakan alat seperti ini. Mungkin dari kami dalam penjelasan kurang jelas, kami mohon maaf sekali, dan banyak kesalahan juga kami mohon maaf sekali. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bagi teman-teman semua. Kesembuhan datang hanya dari Allah. Kami cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.